Bagaimana perkembangan terkini dari hasil quick count dari Poltreking? Ya, data terakhir yang kami update di dashboard saya sudah 99,8% atau sudah 100% ya, saya cek dulu. Posisi untuk secara nasional, paslon 1 di 24,9%, kemudian paslon nomor 2 58,9%, dan paslon 3 16,3%. Tadi seperti prolog di TV One, Windy sampaikan tadi, memang kalau kita perhatikan ada 3 provinsi penyumbang utama, provinsi kantong suara. Kalau digabungkan sekitar 46-47% populasi pemilih kita berada di 3 provinsi ini. Dan di 3 provinsi ini beda dengan pemilu 2015, 2019 pemenangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi menang di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kalah di Jawa Barat karena basisnya Pak Prabowo. Untuk kali ini menang di ketiga-tiganya di data quick count paling tidak. Kalau kita perhatikan di Jawa Barat ini sebagai simbol kekuatan tanda petik ya Pak Prabowo, itu Prabowo bisa bertahan di basisnya. Karena kalau kita perhatikan Windy, pada survei kami pernah survei setahun atau lebih di awal 2023 itu sempat Anies Baswedan yang di atas. Nah, tetapi kemudian Pak Prabowo menyalip dan posisi terakhir Pak Prabowo. Jadi khusus Jawa Barat saya kira bukan Jokowi efek, bukan efek Jokowi. Kasus Jawa Barat itu Pak Prabowo bertahan dengan tentu transformasi co-branding ya, ada kemampuan beliau membangun bertransformasi lah gaya komunikasi politiknya, kemudian dari sisi membangun komunikasi ke publik. Dan kalau direkam alasan orang memilih juga 30% ketika exit poll tanya keluar dari TPS, kita melakukan polling di 12.000 terhadap 12.000 responden pada hari H, itu juga salah satunya faktor figur Pak Prabowo dianggap tegas dan berani. Yang kedua, Jawa Tengah ini sebaliknya. Saya kerap mengatakan kalau Jawa Barat itu kalau bukan faktor Pak Prabowo sulit untuk menang. Di Jawa Tengah sebaliknya, Windy. Kalau Jawa Tengah ini tanpa Pak Jokowi atau wakilnya Pak Prabowo bukan Jokowi Junior, bukan Gibran, kita sulit juga untuk membayangkan untuk menang di Jawa Tengah sulit. Nah, karena itu faktor Jawa Tengah ada faktor Gibran, khususnya faktor Pak Jokowi. Penggerek utamanya, pengupul suara utamanya yang menyebabkan Jawa Tengah menjadi kuat di pasangan ini di angka 53% kalau di versi Poltreking quick count-nya. Kalau di Jawa Barat tadi sekitar 59-60%. Nah, satu lagi terakhir, provinsi yang terbesar di Jawa Timur. Jawa Timur ini kombinasi, fusi, penggabungan dari rekonsiliasi Pak Prabowo dan Jokowi yang itu terlihat dari Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini adalah simbol dari tadi saya katakan fusi keduanya, ada faktor Pak Jokowi, ada NU yang dekat dengan Pak Jokowi, dan faktor Pak Prabowo juga relatif bertahan seperti di Tapal Kuda yang menang sejak 5 tahun yang lalu, itu bergabung sehingga menangnya sangat tebal. Di Jawa Timur lah saya lihat secara agregat suara kontribusi terbesarnya. Jadi ada faktor, saya mengulang lagi nih tadi siang, faktor Joko Subianto dan Prabowo Widodo. Jadi gabungan 2 figur itu. Tentu ada figur lain pengepul suara di Jawa Barat, jangan lupa ada Ridwan Kamil. Beliau gubernur yang populer, punya pengaruh juga, dan itu memberikan dampak positif. Selain Jawa Tengah, Pak Jokowi, di luar figur ya, di luar capres-cawapresnya. Kalau Jawa Tengah, Pak Jokowi yang paling kuat. Nah, di Jawa Timur ada Bu Kofifa, yang juga sama, punya popularitas yang cukup tinggi, penggerek suara, kedekatan dan NU dan sebagainya, mesin pengatrol elektoralnya relatif diuntungkan cukup lengkap untuk pasangan 02 ini, memberikan kontribusi elektoral. Jadi, konfirmasi dari data exit poll, yang paling tinggi alasan memilih Prabowo Gibran itu, satu karena figur tadi, tegas, berani, dan seterusnya. Yang kedua karena mereka mengusung narasi keberlanjutan Jokowi efek, dan itu angkanya 22%. Yang ketiga karena program makan siang gratis dan susu gratis itu 10%, dan terada juga 4,9% alasannya karena gimmick gemoynya itu. Jadi ada beberapa faktor. Saya kira itu ya gambaran dari 3 provinsi. Kalau Jakarta ini kalau berdasarkan survei, berdasarkan quick count Poltreking nanti bisa dibandingkan, saya kira mirip ya dengan indikator, itu tidak bisa memprediksi siapa menang di Jakarta. Kita tunggu. Kita kan bahas 4 provinsi ya. Di Jakarta kita menunggu real count KPU karena selisihnya sangat tipis ya. Mas Kennedy ya. Sangat 0,1% selisih di kita. 40, nggak sampai, kayaknya sangat tipis sekali, sehingga kita tunggu saja.
siapa yang akan unggul di Jakarta. Lantas Mas Hanta, kami ingin menanyakan, dari suara yang masuk ini tadi dikatakan sudah lebih dari 90%, apakah akan ada perubahan atau ini sudah bisa dikatakan tidak akan ada perubahan sama sekali? Tidak, karena sudah kalau di quick count Pilpres malah sudah 100%, yang Pileg itu kita sudah 97. Saya kira tidak terlalu signifikan lagi ya, perubahan paling pergeseran di 0, sangat kecil sekali. Jadi kalau dari sisi Pilpres semakin mengokohkan, dari sisi quick count ya, sembari kita Windy menghormati menunggu real count KPU, betul, tapi sudah bisa disimpulkan bahwa Pilpres kita hanya berlangsung dalam satu putaran. Dan jaraknya itu terlalu jauh dengan 50%. Tidak usah membandingkan antara paslon yang paling tinggi 02 dengan 01, itu terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kita lihat rentang marginnya dengan persyaratan 50% plus 1, itu sudah katakan 57-58 ya, kalau kita 58 ya tadi. Nah, ada selisih 8% di atas 50. Nah, 8% ini kalau kita konversi dari DPT 204 juta, katakanlah yang hadir 150 juta saja, itu lebih dari 10 juta. Artinya 10 juta jarak melampaui 50% plus 1 itu semakin mengokohkan bahwa bukan kemungkinan Pilpres versi quick count lagi-lagi itu hanya berlangsung dalam satu putaran. Persyaratan konstitusional kedua adalah bahwa yang menang itu harus mendapatkan minimal 20% suara di minimal lebih dari separuh pemilih jumlah provinsi Indonesia juga melampaui. Kan syaratnya lebih dari separuh jumlah provinsi. Provinsi kita 38 sekarang. Berarti kan kalau separuhnya 19, lebih dari separuh berarti minimal 20 provinsi. Minimal 20% udah otomatis itu. Nah, kalau dilihat semuanya di atas 20%. Aceh memang paling rendah paslon 02, tapi itu pun kalau di quick count kami 21,57%. Nah, di Sumbar juga kalah, tapi juga angkanya di 39%. Nah, sementara di luar itu, Jakarta tadi imbang, itu berpotensi menang. Ya, sehingga persyaratan yang kedua dari konstitusi juga jauh memenuhi. Sehingga Pilpres versi quick count sangat konklusif bahwa ini signifikan angkanya, sehingga Pilpres berlangsung dalam satu putaran dan dimenangkan oleh paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Nah, ini yang saya kira menarik. Kemudian tadi juga saya kira saya ingin tambahkan dari data exit poll ya. Exit poll itu untuk membaca perilaku pemilih. Tidak terbaca dari quick count, tapi kita membaca dari segmentasi demografi dan sebagainya. Nah, memang betul. Jadi kalau kita bedah faktor Pak Jokowi ya, khusus Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada dua indikator yang bisa kita baca dari pengaruh Jokowi. Pertama, approval rating Pak Jokowi tinggi ya, 75-80%. Kemana pemilih tanda petik pendukung Jokowi itu? Kalau dilihat yang puas itu sudah 65% berdasarkan exit poll milihnya Prabowo Gibran. Nah, itu satu. Yang tidak puas memang lebih banyak ke Anies Baswedan, 50%. Tapi kolamnya kecil. Yang tidak puas ini hanya 17%. Memang itu semuanya hampir sangat besar ke Anies Baswedan. Yang kedua, coba kita lihat dari pergeseran pemilih 2019 yang lalu. Ini yang saya istilahkan tadi mencampurkan nama Prabowo dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi. Nah, 2019 pergerakannya pemilih Jokowi Ma'ruf Amin itu, dari pemilih Jokowi Ma'ruf Amin 57%-nya itu ke Prabowo Gibran. Jadi hampir 60% itu ke Prabowo Gibran. Jadi ini yang Jokowi efek tadi, faktor Pak Jokowi membawa, menggeser, mengangkut pemilih yang tadinya ke Ganjar, itu eksodus ke Prabowo Gibran. Sejak 3 bulan terakhir survei diukur di poll tracking, di indikator, itu trennya turun terus sampai pada exit poll dan quick count itu kelihatan dibandingkan survei terakhir yang kita rilis, pasti kelihatan Ganjar turun. Dan perolehan berdasarkan quick count itu sekitar 17% ya, 16-17%. Survei terakhir kita masih 18-19%, turun trennya, turun terus. Nah, kebalikannya Prabowo Gibran itu trennya naik. Jadi pergeserannya ini di basis kantong-kantong Jokowi, itu polanya bergeser. Siapa yang bertarung di sini? Paslon nomor 3 dan 2. Dan polanya terus eksodus dari Ganjar yang tadinya di atas Prabowo, begitu Gibran menjadi wakilnya, itu terus bergeser. Itu di kolam yang Jokowi. Kemudian di kolamnya Prabowo 2019 seperti Jawa Barat, Banten. Nah, di sini pertarungan Anies Baswedan.
dan Prabowo Subianto. Dan betul tadi Pak Prabowo juga berhasil mempertahankan basis-basisnya. Tidak banyak, kalau misalnya banyak eksodus besar-besaran ke Anies juga belum tentu menang setebal ini bisa dalam satu putaran. Jadi ada faktor Prabowo bisa dengan strategi bertahan juga di basis selamanya. Dan pemilih Prabowo kemana dibandingkan 2019 yang lalu, dari pemilih Prabowo itu 67%-nya bertahan tetap memilih Prabowo Gibran. Artinya dua faktor ini, ada 65%, ada 57%, dan 67% itu bergabung, itulah akumulasi dari kekuatan mereka, dari sisi Pak Jokowinya dibaca di sana. Pergeserannya kan kelihatan ya. Karena itulah mengapa Anies Baswedan, kita review sedikit ya, Anies Baswedan sangat sulit berhadapan, dia berhadapan dengan dua. Berhadapan dengan Pak Prabowo untuk mengambil basis-basis Prabowo 2019, dan itu juga ternyata Pak Prabowo bisa bertahan. Yang kedua berhadapan dengan Jokowi dalam konteks approval rating, tingkat kepuasan pada Jokowi. Karena relasinya, hubungan antara tingkat kepuasan dan Anies Baswedan itu berbanding terbalik. Kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi naik, maka Anies tertekan pertumbuhan elektoralnya. Kalau turun, itu Anies bisa tumbuh. Nah, ternyata itu kan stabil. Tingkat kepuasan pada Jokowi stabil, cenderung naik bahkan. Anies tertekan tidak maju. Itulah yang menjelaskan mengapa suara Anies stuck. Suara Ganjar tadi turun karena ketekan berpindah ke Prabowo Gibran, dan ternyata suara signifikan 58% saat ini. Pak Santa, mungkin publik banyak yang tidak mengetahui sebenarnya bagaimana lembaga-lembaga survei ini bisa mendapatkan angka yang saat ini sudah diterima dalam penghitungan cepat. Ya, proses kita melakukan, bedain ya, survei itu proses metodologinya kita mewawancarai. Tapi maupun survei, exit poll maupun quick count itu prosesnya sampling, mengambil sampel, yang proses samplingnya itu ujungnya ada validasi sampel yang sama dengan populasi. Jadi kalau sampelnya dilakukan, proses pengambilan sampelnya itu sangat disiplin sesuai dengan metodologi, maka demografi profil sampelnya ini sama dengan populasi. Jadi kalau dicek misalnya 3.000 TPS atau 3.000 responden. 3.000 responden ini kalau dicek agamanya, kemudian dari sisi etnis, dari sisi pendidikan, dari sisi segi pendapatan, itu dibandingkan dengan data BPS populasi itu sama. Nah, itu menunjukkan seperti kita ngambil ini sampel darah, kita mencicipi makanan, itu kan kita ngambil sampel, dan yang sedikit ini merepresentasikan populasi. Itu poinnya. Nah, kalau survei itu dilakukan sebelum pemilu, karena itu akurasinya ya bisa akurat, tapi kan ada rentang waktu. Biasanya karena itu survei kan misalnya kita akhir Januari, pilpresnya 14 Februari. Ada rentang 2-3 minggu yang tidak terukur oleh survei. Dan itu orang belum tentu datang ke TPS. Kalau exit poll itu orang yang sudah datang ke TPS, lebih akurat daripada survei. Jadi exit itu keluar, poll itu polling ketika orang keluar di TPS, kita tanya dengan randomisasinya itu interval waktu. Misalnya setiap setengah jam, laki-laki, perempuan, seterusnya metodologinya. Kemudian kita tanya, dan mereka menyampaikan ini perilaku pemilih yang bisa direkam. Nah, beda dengan itu masih opini, tapi lebih kuat karena dia dari keluar dari TPS dan sudah datang. Nah, kalau ini yang ingin saya jawab, kalau quick count itu melakukan tabulasi yang didata dikirim oleh imunerator kita, para petugas lapangan itu datang, mereka mencatat C1 plano. Di sana memang sudah ditandatangani oleh KPPS, mengirim. Dan 3.000 TPS misalnya, sama ya, poll tracking dan indikator di 3.000 TPS. TPS ini representatif, sesuai proporsinya. Kalau di Aceh proporsinya sekian, sama dengan misalnya Jawa Barat, itu 17% penduduknya. Proporsi TPS-nya dari keseluruhan nasional 17%. Nah, ditarik di sana juga. Dan proses randomnya sangat ketat dilakukan sampai ke level TPS-nya. Nah, TPS ini representatif, sama semuanya. Nah, lalu itu yang ditabulasi suaranya, bukan wawancara, sudah fakta, realitas, laporan di lapangan yang itu ditabulasi. Dan itu sebabnya dalam sejarahnya quick count di Indonesia sejak 2004 ya, Mas Edi ya, 2004, 2009, 2014, 2019, itu relatif tidak, insya Allah tidak pernah meleset, tidak terlalu jauh untuk memprediksi pemenang. Dan itulah sebabnya kita bisa memprediksi, seperti saya katakan tadi, ya tentu resminya tetap KPU, kita menunggu hasil KPU. Ini menarik, misalnya saya lihat, saya tambahin sedikit tadi, peta pileg di provinsi, ini beda-beda ini pemenangnya.
Di Jakarta ada 4, kita bahas ini menarik ini, 4-4-nya pemenang partai yang beda. Di Jakarta kemungkinan PKS, meskipun tipis dengan PD Perjuangan, PKS. Di Jawa Barat kuning nih. Jadi sekarang Golkar yang memimpin potensi besarnya. Jawa Barat pernah dipimpin Golkar di tahun 2004 juga pemenang. Nah ini kemungkinan Golkar akan menjadi pemenang di Jawa Barat. Itu banyak faktor, tentu ada mesin partai, caleg, Ridwan Kamil dan sebagainya. Di Jawa Tengah itu merah, masih PD Perjuangan. Menangnya sekitar 27-20% kalau di data poll tracking. Nah hijau di Jawa Timur, PKB kemungkinan. Betul sudah sesuai prediksi. Kami merilis seminggu sebelum Pilpres itu memprediksi 60% paslon 2 dapat dan pemenangnya PKB. Dan memang pemilih PKB ini tadi saya nyambung ada fenomena split ticket of voting. Split ticket voting ini ada ansimetris, tidak simetrisnya antara pilihan ke partai dengan ke paslon yang atau capres yang dia pilih. Misalnya PKB, harusnya kalau linear kan dia memilih unlinear, dia memilih pasangan 01. Tapi yang terjadi ketika kita cross step datanya 40 sekian persen memilih 01, tapi juga 40 sekian persen memilih ke 02. Artinya orang NU yang terafiliasi NU banyak di Jawa Timur itu partainya tetap PKB mayoritas, tapi pilpresnya memilih Prabowo Gibran. Jadi ada menarik memang kalau Jawa Timur tadi faktor-faktor NU, ada dinamika pemilihnya beda. PDI Perjuangan masih cukup kuat di Jawa Timur. Yang kedua diprediksi setelah PKB. Nah itu dinamikanya. Kalau Jawa Timur peta konstelasi atau peta profil kekuatan politiknya masih PKB dan PDI Perjuangan sama seperti sekarang. PDI Perjuangan baru Gerindra dan sebagainya. Itu gambaran pileknya. Kalau pilpresnya dominan ini jadi basisnya 02. Penyumbang pemenang terbesarnya ada di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah ini masih PD Perjuangan sendiri melambung 27%, Mas Ganjarnya 33%, memang agak mirip. Tapi ini membuktikan ada dua raksasa politik elektoral di Jawa Tengah yang berpisah, terbelah memang. Satu Jokowi, yang satu Megawati dan PD Perjuangannya. Dulu di Pilpres kan hampir 67% perolehan Prabowo, perolehan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu karena bergabung dua kekuatan besar ini. Nah hari ini di 2004 mereka berpisah dan terlihat bahwa di Pilpres kekuatan Jokowi lebih kuat ya ternyata daripada PD Perjuangan. Terbukti perolehan paslon 2 53%, diprediksi di atas 50, Ganjar sekitar 30-33%. Tetapi untuk partainya PD Perjuangan tetap tidak bisa terkalahkan di sana, masih 27 meskipun di bawah perolehan Pilpres Pileg di 5 tahun yang lalu. Dan Jawa Barat itu memang berganti. Tidak ada istilah kandangnya siapa. Pemenangnya Jawa Barat itu berganti. Kalau Jawa Timur memang PKB dan PD Perjuangan, kalau Jawa Tengah adalah kandang banteng. Itu kira-kira petanya. Tapi untuk Pilpres ketiga provinsi ini dimenangkan oleh paslon 2. Ini kolaborasi kekuatan Jokowi yang menggeser pemilih Ganjar ke sebagian besar eksodus bedol desa lah, besar-besaran bergeser terus ke Prabowo Gibran. Dan faktor basis Pak Prabowo, di mana Prabowo masih punya kerja politik tadi, strategi untuk mempertahankan basis-basisnya, terutama di Jawa Barat plus Banten. Tadi Anda sebutkan bahwa di DKI Jakarta ada istilah close to call. Bisa dijelaskan itu sebenarnya seperti apa data itu? Ya, datanya memang tidak bisa jadi ini quick count ini ada margin of errornya, plus minus 1%, meskipun bisa masuk lagi ya di level provinsi. Nah, selisihnya di quick count kami sangat tipis sekali, sekitar 0,1 sampai 0,2%. Nah, karena selisihnya sangat tipis, maka tidak konklusif, tidak bisa disimpulkan siapa yang unggul. Antara paslon nomor 2 dan paslon nomor 1. Nah, ini contohnya misalnya di indikator mungkin lebih unggul Mas Anies 0, sekian persen. Di poll tracking unggulnya Pak Prabowo juga 0, sekian persen. Ini bisa tertukar atau pemenangnya belum bisa kita prediksi. Yang kita tunggu, kita serahkan kepada KPU nanti yang real count yang itu nanti akan ketahuan siapa pemenangnya. Jadi Jakarta memang sudah diprediksi ya, itu kekuatannya sama, Mas Anies kuat di sana, Pak Prabowo dan Pak Jokowi gabungan juga dulu di Jakarta, itu juga punya basis massa, jadi imbang, khusus di Jakarta. Tapi kalau Aceh itu sudah bisa diprediksi pemenangnya adalah Anies Mohaimin, di Sumbar juga pemenangnya Anies Mohaimin. Nah di luar itu ada kemungkinan besar diproyeksi pemenangnya Prabowo Gibran. Apalagi, tapi kalau khusus yang sampel
sampel TPS-nya besar, proporsinya seperti di Jawa, itu kita konklusif bisa memprediksi angka Jawa Timur yang kita bahas ini, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi kalau misalnya kayak Bengkulu dan provinsi-provinsi kecil seperti Gorontalo mungkin tidak, hanya data indikatif. Sementara untuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah yang cukup besar itu bisa diprediksi sampai ke angkanya. Jadi kalau dari Pulau Jawa, kita dari Barat ya, Banten pemenangnya 0,2 Prabowo Gibran. Itu saya kira sama, kita dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, konklusif pemenangnya Prabowo Gibran di Banten. Di Jakarta tidak bisa diprediksi, tapi bisa diprediksi antara dua. Kalau tidak Anies, Prabowo yang unggul di Jakarta. Jawa Barat yang unggul ada Prabowo Gibran, Jawa Tengah dengan kisaran kalau kon kami sekitar 59 atau 60%. Di Jawa Tengah itu juga konklusif karena proporsi sampelnya besar, kisaran di atas 50%, mungkin 52-53%. Prabowo Gibran yang unggul, di Jawa Timur juga Prabowo Gibran yang unggul, sekitar 64, 65 atau 65%. Jadi kalau Jawa saya menyebutkan angka. Tapi kalau di sampel provinsi-provinsi kecil mungkin data indikatif yang bisa dibaca. Ini sebenarnya mengapa di ibu kota ini sendiri lebih cair dikatakan seperti itu? Nah itu karakternya Jakarta. Kita bisa lihat di sana berbagai macam, misalnya soal perilaku pemilih ya, dari demografi pemilih, dari segi misal etnis saja, suku, di sana kan banyak, ada Jawa, ada Betawi. Kalau dibedah di sini, kita cari cross tabulasi di cross exit poll, pemilih Betawi itu banyak ke Anies Mohaimin, tapi yang Jawa lebih ke Prabowo Gibran ya, itu menjelaskan. Kemudian dari segmentasi kelompok umur, kelompok usia ya, kelompok lain sebagainya. Jadi Jakarta ini tanda petik paling heterogen, heterogen, dan terbukti Jakarta jadi gubernurnya pun kan Pak Ahok dari Belitung, Pak Anies Baswedan. Bukan orang Betawi gitu, karena di sini heterogen di Jakarta ini barometer ibu kota biasanya tidak ada yang ngomongin. Misalnya kita bicara Jawa Timur dan Jawa Tengah, di sana kan Jawa sangat dominan ya. Jawa Timur nomor 1 Jawa, baru Madura gitu. Jawa Tengah mayoritas Jawa. Nah Jakarta ini itu heterogen, banyak berbagai macam segmentasi kekuatan politik di sana, termasuk partainya. Meskipun PKS unggul diprediksi, itu tipis dengan PDI Perjuangan atau partai-partai lain, ada Gerindra dan sebagainya. Dan itu Jakarta. Mas Hanta melihat untuk di DKI Jakarta ini kan ada beberapa wilayah. Apakah masing-masing wilayah juga memiliki preferensi terhadap paslon-paslon tertentu? Ya kalau Jakarta Barat, tadi saya nyambung Mas Kennedy, Jakarta Timur itu memang cukup kuat ya. Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu wilayah-wilayah di mana mungkin basis Anies cukup kuat ya. PKS juga relatif kuat. Nah itu juga basis Prabowo lama sebenarnya kalau di 2019. Nah sementara Jakarta Barat, meskipun tidak semua ya, ini kita ngomong lebih banyaknya. Jakarta Utara sebagian, Jakarta Utara, Jakarta Barat itu lumayan di wilayah Pak Jokowi di situ. Nah tadinya di sini Mas Ganjar nih. Kalau survei kita 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan yang lalu. Tapi begitu sudah mendekat itu bergeser ke Pak Prabowo. Tadinya Mas Ganjar cukup kuat di Jakarta. Nah, bergeser ke Prabowo ketika wakilnya Pak Prabowo sudah Mas Gibran. Ada faktor Pak Jokowi, maka basis-basis Jakarta yang tadi ke Pak Jokowi. Dan jangan lupa Anies Baswedan, Mas Anies adalah mantan gubernur Jakarta. Betul. Sebelum Mas Anies siapa gubernurnya? Pak Ahok ya. Tapi Pak Ahok kan nyambung Pak Jokowi. Betul. Jangan lupa gubernurnya Pak Jokowi. Jadi ada basis Anies, kalau kita bicara gubernur, basisnya Anies, ada basis Pak Jokowi juga. Nah Jokowi itu di Jakarta Utara, di Jakarta Timur juga relatif kuat. Jadi memang ada karakteristik yang cukup heterogen di Jakarta, itu untuk menjelaskan Jakarta tidak terlalu homogen, misalnya dikuasai satu segmentasi saja, termasuk tadi soal pendidikan, dari sisi pendapatan dan sebagainya. Jadi itu untuk menjelaskan Jakarta. Mas Hanta, berbicara tadi sudah dikatakan oleh Mas Kennedy, ada pendidikan yang juga menjadi salah satu faktor, tapi kita juga tidak bisa memungkiri ada unsur media sosial yang juga memiliki peranan penting. Bagaimana pendapat Anda? Ya betul sekali, itu salah satu dari kelompok menengah ke atas terdidik, dari pendidikan, kemudian usia, itu kan semakin ke bawah, makin generasi X, generasi milenial sama Gen Z itu kan sangat akrab, dekat sekali dengan media sosial. Jadi pengaruh media sosial semakin kota semakin besar. Nah, apalagi sekarang misalnya TikTok, dan itu kalau diperiksa pengaruhnya kan cukup tinggi ya, besar ya, serangan udara dalam
treatment udara itu di kota-kota besar sangat berpengaruh. Nah, mungkin kalau canvassing door to door itu mungkin wilayah-wilayah agak pinggir dan seterusnya serangan darat yang dilakukan. Nah, untuk menjelaskan Jakarta, saya kira itu cepat sekali pergerakan isu. Tadi ada medianya cepat sekali, media sosial sangat cepat. Jadi sangat dinamis lah. Kira-kira Jakarta sebagai ibu kota tentu ya paling dinamis. Nah, karena paling dinamis ditambah di sini juga ada pengaruh yang sama kuatnya, ada Pak Anies yang mantan gubernur, kemudian Pak Jokowi juga mantan gubernur, presiden sedang menjabat, Pak Prabowo juga punya basis, jadi keras pertarungannya di sini. Di mana itu penyebab kerasnya tadinya Pak Anies memang, tapi karena Ganjar tadi bergeser, pemilih Ganjar terakumulasi ke Prabowo. Tapi ya saya kira sama dengan Mas Kennedy tadi bahwa 4 sekian persen. Dia tidak menyumbang sebesar Jawa Barat misalnya 17%, Jawa Timur hampir 16%, Jawa Tengah hampir 15%, 14 sekian persen. Nah, 3 Jawa ini kan udah 46 sampai 47%. Tapi ditambah Jakarta yang 4% betul itu Jakarta ini barometer. Gengsi politik menang di Jakarta itu penting. Kalau Jawa Tengah itu gengsi politiknya Pak Jokowi dan Ibu Mega, PD Perjuangan. Kalau Jawa Timur itu soal orang PKB lah, NU ya, itu gengsinya. Jawa Barat ini memang tarung semuanya berganti-ganti pemenangnya. Kalau di Jakarta ini memang gengsi ya ibu kota. Di sini ada 2 mantan gubernur bertarung secara tidak langsung. Jadi Mas Anies ini kan bertarung dengan 2 orang sebenarnya. Satu bertarung dengan Pak Prabowo, di basis Pak Prabowo kan basisnya Pak Anies. Coba lihat. Kita lihat misal Sumbar bergeser kan, tadi tempatnya Pak Prabowo sekarang ke Pak Anies, Aceh juga begitu. Jakarta termasuk sebenarnya. Kemudian Banten dia bertarung, tapi Pak Prabowo bertahan ya tadi di Banten di Jakarta. Jadi Pak Anies itu sulit bertarung di basis-basisnya Pak Jokowi 2019. Harus tepat Pak Prabowo, perhatikan itu. Makanya harapannya kan Caimin, Gus Muhaimin yang melakukan itu, tapi Gus Muhaimin ternyata tidak kuat untuk menggeser pemilih-pemilih Jokowi berbasis PKB di NU di Jawa Timur. Yang dihadapi dengan aktor kedua kuat juga Jokowi. Yang tadi untuk berhadapan dengan Pak Jokowi, kalau naik tingkat kepuasan Pak Jokowi, Anies tertekan. Jadi harus menekan Pak Jokowi, saling tekan ini. Yang terjadi kan stabil tingkat kepuasannya. Kalau misalnya tingkat kepuasan turun, pengen perubahan tinggi, maka Anies naik. Nah, itulah membuat Mas Anies susah stuck atau perolehan suaranya, pertumbuhannya susah. Karena harus berhadapan dengan basis Pak Jokowi, tingkat kepuasan Jokowi ternyata stabil, berhadapan dengan Pak Prabowo, ditahan juga oleh Pak Prabowo di basisnya. Sehingga rumusnya, kesimpulannya Mas Anies stuck. Sementara Ganjar terus bergeser ke Prabowo. Itu pola struktur pemilih kita. Baik, Mas Hanta, bagaimana dengan poltreking? Apakah datanya sama? Ya, saya kira temuannya tidak terlalu jauh berbeda ya. Hanya mungkin selisih 0,0% saja. Dan betul kemungkinan komposisi di DPR ini semakin mengecil margin jarak antar partai. Jadi partai terendahnya 7% kalau di quick count, partai tertingginya hanya 16%. Nggak ada partai 20 sekian persen. Jadi partai papan tengah semua ini merata, terdistribusi terfragmentasi ke kekuatan politik yang relatif sama. Angkanya 7%, PAN dan Demokrat itu sekitar 7% berdasarkan data quick count. Kemudian PKS 8%, jadi naik 8%. Kemudian 9% itu kemungkinan Nasdem, 11,5% PKB, naik lagi 13,5% Gerindra, naik lagi 15,5% Golkar, naik sedikit 16,6% berdasarkan quick count. Itu PD Perjuangan. Jadi tipis-tipis sekali itu bedanya temuannya. Tidak ada partai yang lain, kita tidak tahu ya, P3 masih di bawah 4%, di kita 3,7%, PSI juga begitu. Jadi kemungkinan itu tadi saya kira sama. Ternyata Partai Gerindra tidak bisa memanfaatkan seperti fenomena Pak SBY dengan Demokratnya. Di mana terutama di periode kedua ya, fenomena padahal tidak serempak Pilpres dan Pileg pada saat itu, Demokrat berhasil naik 300%, 3 kali lipat, dari 7 ke 21%. Nah, itu kenaikan yang luar biasa, kotel efeknya, efek Pak SBY ke Demokrat sampai kita istilahkan kenaikan kemenangan Demokrat jadi pemenang pemilu di 3 faktor Susilo, faktor Bambang, dan faktor Yudhoyono waktu itu kita candain. Nah, di sini ternyata Demokrat sayang sekali, Partai Gerindra itu tidak mendapatkan berkah elektoral berupa
efek ekor jas itu tidak didapatkan. Nah, itu yang fenomena yang kita tarik dan ternyata tersebar ke banyak partai. Bahkan perolehan partai-partai pendukung Pak Prabowo itu hanya 45% lebih kurang. Sementara Pak Prabowo dapat 58% di Pilpres. Itu kalau kita lihat. Nah, nanti ada 8 partai sekarang di DPR, 4 di dalam pemerintahan, 4 di luar. Itu aja yang dilihat. Di luar itu ada PKS dan PD Perjuangan, Nasdem dan PKB. Siapa nanti akan bergeser? Pasti ada yang pengen, tapi naikin dulu daya tawar politiknya. Tapi dari sisi Pak Prabowo pasti butuh tambahan untuk menjalankan pemerintahan agar efektif, tambah 1 atau 2 partai, minimal 2. Dan dugaan saya kemungkinan besar PKB yang akan diajak. Dan PKB memang pasti itu yang gen politiknya itu memang berada di dalam pemerintahan lebih mungkin ya. Jadi setelah PKB kemungkinan Nasdem itu diajak. PD Perjuangan ya seperti tadi disampaikan ada kemungkinan oposisi, kita berharap tetap ada yang harus di luar pemerintahan. Itu kira-kira gambarannya, kita pengen demokrasinya maju, mudah-mudahan PKS dan PD Perjuangan berada di luar pemerintahan. Untuk kalau PKS kan memang genetik politiknya itu memang kuat di luar pemerintahan dan sudah teruji. Begitu juga PD Perjuangan 10 tahun di luar pemerintahan Pak SBY. Begitu ada Bu Mega, saya percaya Bu Mega kuat di luar pemerintahan. Dan sama mulianya untuk mengawal demokrasi, menjalankan pemerintahan. Kita pengen yang efektif itu hubungan eksekutif legislatifnya sama-sama kuat, saling mengimbangi. Efektif. Kalau salah satu kuat itu tidak sehat buat demokrasi. Kalau kuat di eksekutifnya, lemah di legislatif, itu relasinya kolutif potensinya. Tapi kalau sebaliknya legislatif kuat seperti zaman Gus Dur, kemudian legislatifnya kuat, eksekutifnya lemah, ini konfrontatif. Susah mengambil keputusan di eksekutif, kadang terserimpung oleh manuver para partai di parlemen. Nah, itu yang saya kira Pak Prabowo dan Mas Gibran berdasarkan quick count tentunya menjalankan pemerintahan ke depan itu butuh parlemen yang tanda petik kuat dengan koalisi pas terbatas. Tapi jangan diborong semuanya, jangan rekonsiliasi semua diajak ke dalam pemerintahan. Baik.